Iya, tentunya kan kita ketahui bahwa hampir semua negara itu sekarang udah mempersiapkan atletnya dari sejak dini. Ya, Jadi sport science itu emang benar-benar dijadikan ukuran untuk menciptakan seorang atlet yang ya, berkualitas. Oleh karena itu kita juga nggak boleh tertinggal karena kalau tidak kita ketinggalan nanti. Makanya seperti disampaikan oleh Pak Zainuddin Amali, sekarang ini kan kita lebih pada kecelakaan gitu. Jadi ya, atlet dapat aja, ya kan? ya. Tetapi ke depan itu harus kita persiapkan. Jadi atlet yang by design. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat impor negara, kobarkan di darat, kita bekerja keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 65 tahun Universitas Diponegoro. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan melanjutkan penerbitan pertama yang terdahulu. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Fakultas Hukum Undip, terutama di program dokter, yaitu Dr. Haji Muhammad Kadafi MM. Beliau saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI. Apa kabar Pak Kadafi? Alhamdulillah baik, Mas. Luar biasa. Pak Kadafi ini lahir 8 Oktober 1983. Jadi Ya, sangat muda, belum 40 tahun ya sekarang ya. belum Mas. Belum 40 tahun ya, sudah duduk menjadi anggota DPR RI. Nah, mungkin bisa diceritakan pengalaman kuliah, terutama ketika kuliah di program dokter Undip, ya. Mengapa milih di Undip? Kalau tidak salah, apa wilayahnya itu atau daerahnya itu di Lampung. Ya, tentunya kalau bicara hukum Indonesia, ya hampir kiblat keilmuan hukum Indonesia itu ya salah satunya barometernya adalah Undip. Oleh karena itu, kenapa saya memilih Undip? Tentunya karena banyak para guru besarnya, pemikirnya dari Undip yang mewarnai proses hukum di Indonesia. Salah Ya, satunya kayak Prof. Cip, kemudian ya, Pak Muladi, kemudian ya, juga Bardah Nawawi, dan ya, masih banyak lagi guru-guru besar lainnya. ya. Itu yang menjadi kita lulusan hukum apa anak-anak hukum itu wah, pingin nyerap ilmu langsung dari sumbernya. Iya, luar Yes. biasa memang. Jadi eh, Prof. Sajipto itu dikenal ahli sosiologi hukum dan Prof. Muladi itu ahli hukum pidana. Sejak lebih senior lagi dulu adalah ada Prof. Sudarto itu juga Iya, yang sudah merancang apa perubahan KUHP. Nah, iya. jadi apa yang dikenang ketika kuliah di Undip, Pak Kadawi? Tentunya banyak sekali ya Ya, apa kesan-kesannya mulai dari ya karena kita jauh dari Lampung, ya. otomatis juga perjuangannya cukup luar biasa. Kemudian juga kebersamaan dengan teman-teman kuliah. Jadinya sampai pernah kena demam berdarah sama Oh, sama ini tipes dulu. iya, iya, iya. Ya, jadinya ya luar biasa lah di Undip itu kita sangat
sangat banyak ilmunya dan juga bukan hanya ilmu dari bidang pendidikannya, juga karakter-karakter dari Ya. para pemikir-pemikir hukum di Undip yang cukup luar biasa, memberikan wawasan dan karakter bagaimana menjadi seorang yang bergelut di dunia pendidikan dalam berperilaku, dan juga bagaimana mereka dalam bisa selalu arif, bijak dalam menyikapi segala sesuatu permasalahan bangsa. Ya. Itu, Mas. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat impor negara, kobarkan di darat, kita bekerja keras. Kalau tidak salah, Pak Kadafi ini disertasinya tentang pertanahan ya. Ya, 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 jadi rekonstruksi pertanahan ya, pasca tsunami. ya. Oh, kok pasca tsunami itu berarti surveinya Iya, di Aceh, bukan? di Aceh, Mas. Di Aceh, di Aceh. Oh, Mm-mm. apa yang bisa diceritakan dari itu? Iya, kan setelah terjadi tsunami saat itu banyak sekali masyarakat yang kehilangan harta benda, Mm-mm. termasuk juga sisi hak benda tidak bergeraknya, salah satu tanah, dan juga ahli warisnya, bukti fisiknya dan sebagainya. Otomatis ini kan menjadi permasalahan, Ya. di mana terkadang ahli waris keluarga tinggal satu atau ahli waris itu sulit Ya. melakukan pembuktian karena banyak tetangganya juga meninggal, ya kan? Jadinya batas wilayah hak-hak dari objek tanah dari mereka itu banyak sekali sulit untuk dibuktikan. Oleh karena itu, dengan rekonstruksi pertanahan, kita mencarikan formulasi yang tepat agar masyarakat kembali bisa mendapatkan hak-haknya. Kita ketahui bahwa dengan tanah itu mereka bisa tempat mereka hidup, kemudian juga tempat mereka berusaha, dan banyak hal yang bisa dilakukan dengan objek tanah yang mereka miliki. Makanya banyak hal masukan-masukan dalam penyelesaian permasalahan, seperti halnya juga konflik antar keluarga juga terjadi, kemudian klaim orang-orang lain terhadap pertanahan yang tiba-tiba berpindah tangan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku. Jadinya itu yang memang kita kaji, dan alhamdulillah waktu itu memang kepala BPN-nya Pak Hendarman Supanji, jadi saya dimudahkan. Ya, Jadinya ya, ketemu ya. alumni Undip Ya, juga, ya, jadi ya, betul. jauh lebih mudah dari menggali bukti-bukti hukumnya, kemudian juga proses seperti apa dinamika di lapangannya. Iya, menarik sekali. Itu selain administrasi dan hukum ya yang menjadi mungkin terkendala, apakah secara fisik juga menjadi masalah setelah ada tsunami itu terus kemudian batas-batas hilang gitu? Ya, banyak tanah kan yang hilang setelah tsunami. Kemudian juga waktu itu banyak sekali relawan-relawan yang ingin membangunkan perumahan-perumahan kepada masyarakat, karena kita ketahui saat itu orang kehilangan harta benda, dari sisi ekonomi juga susah, jadi relawan membangun aset-aset. Nah, tentunya ini kan harus mencari solusinya. Misalnya tiba-tiba di saat tsunami keluarganya misalnya dibawa oleh sanak famili yang di luar daerah lainnya. Tiba-tiba di saat pulang, loh kok udah ada aset gitu, di situ udah ada bangunan. Akhirnya haruslah dicari jalan keluar untuk si yang pemilik tanah juga tidak dirugikan, si yang diberikan bantuan juga bisa menduduki tempat yang diberikan dengan nyaman. Jadi ya itu beberapa hal. Kemudian juga hukum adat juga mempengaruhi dalam perolehan hak-hak dari masyarakat. Nah, ini juga kita hukum adat, hukum agama. Jadi banyak hal yang mewarnai di sana.
Nah, ini memang sesuatu yang menarik, tapi yang tidak kalah menarik adalah kenapa tiba-tiba Pak Gaddafi menggarap topik itu gitu. Karena saya melihat waktu itu banyak sekali masyarakat yang tidak merasa mereka tidak berdaya Oh iya, secara hukum, secara ekonomi untuk kembali memperjuangkan hak-hak ini kebendaannya iya. semacam. Nah, Enggak, ini maksud saya apakah ada hubungan emosional, mungkin ada keluarga atau mungkin apa yang menautkan dengan Aceh itu? ya kan saya kelahiran Aceh, Mas. Oh, ya, ya otomatis kalau itu, tapi saya kan saya kira dari Lampung gitu ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, seberapa bisa membantu menyelesaikan soal itu disertasinya Pak Gaddafi itu? Ya, alhamdulillah cukup banyak bisa membantu masyarakat. Waktu itu BPN pun itu sertifikat itu sampai menumpuk itu di kantor Hmm. BPN karena sertifikatnya telah dibuatkan kembali, tetapi masyarakat masih belum tahu bagaimana solusi dalam menguruskan hak-hak kebendaannya. Nah, Ya. ini yang akhirnya kita berikan edukasi. Karena kan banyak juga mereka yang apa seperti trauma untuk pergi Hmm. lagi ke sana semacam. Karena Ya. waktu itu karena saya nulis itu kan belum terlalu lama dari tsunami. Jadi jadinya saya ke BPN aja itu sertifikat itu numpuk. Ya. Tidak banyak masyarakat yang tidak Ya. mengambil sertifikatnya kembali hak-haknya. Padahal kan mereka dari situ macam hal bisa dilakukan, misalnya Ya. mereka bisa berusaha dengan aset tersebut dan sebagainya. Ya. Jadi kalau Davi biasanya nulis itu nggak jauh-jauh dari dunianya, Mas. Oh, gitu Jadinya ya. nggak. Jadi nulis itu emang benar-benar yang memang kita pahami dan juga punya manfaat yang cukup luar biasa. Jadi Iya. kayak S1 itu saya nulis tentang perubahan status Ya. Badan Hukum Yayasan menjadi BHP, Badan Penyelenggara Pendidikan. Ya. Kemudian S2 saya nulis tentang informant consent di Ya. bidang kesehatan. Ya. S3-nya rekonstruksi kepemilikan Ya. tanah pasca tsunami. Capai cita-cita, junjung rakyat ini bernegara, alma mater kita. Amalkan watak satria, latihan tarik punah, mengabdi tanah pusaka, ibu Indonesia. Ya. Jadi kira-kira lahir di Aceh, tapi memang kuliahnya di Lampung kalau nggak salah ya. Besarnya di Lampung. Besarnya di Lampung. Oke. Nah, bagaimana Mhm. ceritanya sampai bisa menjadi rektor Universitas Malahayati ini? Di Nah, Lampung. tentu usia juga masih sangat muda itu ya. Iya, ya waktu itu memang saya salah satu karyawan di Universitas Malahayati. Saat Hmm. itu Universitas Malahayati itu kan yang pendirinya itu orang tua saya. Oh, Orang iya. tua. Jadinya saya di Hmm. Universitas Malahayati itu diajarkan oleh orang tua saya itu Ya. mulai jadi kasir kantin. Jadi Oh, dari kasir kantin memang ya lebih kita itu sebenarnya di yayasan nggak ingin untuk berkecimpung langsung di ya. organisasi struktur sivitas akademika. Ya. Berjalannya waktu dari jadi kasir kantin akhirnya dipercayakan sama keluarga jadi ikut ngurusin pembangunan gedung, Hmm. kemudian dipercayakan jadi ketua yayasan. Hmm. Nah, pas mau wisuda ternyata rektor yang perbantuan dari kampus negeri Lampung itu Hmm. habis Hmm. masa jabatannya. Ya. Sedangkan kita harus melakukan wisuda di bulan depan. Ya. Tentunya prosedurnya kan masih lama nih. Ya. Nah, ini siapa yang tanda tangan ijazah dan sebagainya. Memang waktu itu orang tua udah mempersiapkan 2 orang untuk menjadi rektor yang Ya. berikutnya dari kalangan kita sendiri. Cuman nggak tahu arus bawah itu menginginkan untuk saya Hmm. menjadi salah satu kandidat juga untuk jadi calon rektor. Saya juga kaget waktu itu, teman-teman rame-rame datang ke rumah itu menawari saya untuk jadi rektor. Loh, kata saya masih cukup muda untuk jadi rektor. Kayak mana gitu. Sedangkan saya kan
paham di kampus itu banyak guru besar yang sepuh-sepuh Ya, semacam. Kemudian juga rumpun ilmu yang berbeda. ya, Saya berpikir akhirnya teman-teman tetap bersikukuh pingin saya yang maju jadi rektor. Saya bilang ya oke, asal kita jalani sama-sama, network akademik kita bangun, tidak ada batasan antara rektor, wakil rektor, dan juga dekan sampai kaprodi, kita sama-sama lah bangun network akademik harus kita jalan. Oke, saya siap. Akhirnya baru muncul nama saya dan saya dipilih untuk menjadi rektor. ya. Oke, menarik sekali. Nah, kemudian tertarik terjun di politik, ya, ke PKB, mencalonkan diri anggota DPR RI, terpilih, dan sekarang menjadi anggota DPR RI. Itu gimana ceritanya? Saya selalu punya keinginan untuk ya kalau bisa menjadi orang yang punya banyak manfaatnya. Ya, Jadi dari jadi rektor juga waktu itu iseng ngelihat teman-teman HIPMI. ya, Saya akhirnya masuk organisasi HIPMI. ya, Jadi sampai akhirnya jadi ketua HIPMI. ya, Habis itu belum selesai jadi HIPMI, mungkin masyarakat melihat saya berhasil ngebangun HIPMI, kemudian juga anak-anak entrepreneur, program-program saya ajak anak-anak muda untuk berwirausaha. Dan saya juga dicalonkan jadi ketua Kadin. Jadi waktu itu saya jadi ketua Kadin rangkap sama dengan ketua HIPMI. Jadi ketua pengusaha orang tua sampai pengusaha anak muda. Di Dari Provinsi Lampung. Lampung. Iya. Jadi saya jadi ketua HIPMI sama ketua Kadin itu selisih sedikit waktunya. Dari situ juga dari situ baru saya berpikir wah kita kan di HIPMI, di Kadin itu lebih pada prinsipnya hanya memberikan masukan, bukan kepada memberikan kebijakan kan gitu. Wah kayaknya kalau ke politik tentunya lebih banyak manfaat yang bisa kita dorong untuk menjadi program dan juga punya manfaat yang cukup luar biasa untuk masyarakat dan juga bangsa. Akhirnya saya nyalon, daftar, alhamdulillah. Saya terpilih, walaupun dapil saya itu dapil senior semua gitu. Kan dapil Bang Zulhas, ketua PAN, dapilnya Bang Muzani, sekjen Gerindra. Habis itu ada Bang Laudrik, sekjennya Golkar. Pokoknya lima bupati, mantan bupati daerah itu maju juga. Ya alhamdulillah lah. Kalau garis tangan kan nggak ketuker gitu. Karena yang lainnya semua senior, jadi kita ngurusin milenial, udah suara milenial aja gitu. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat impor negara, kobarkan bidaya, kita bekerja bersama. Iya, oke. Nah, sekarang menjadi anggota DPR RI, tidak duduk di komisi bisnis, tapi di komisi pendidikan, di komisi 10 kalau nggak salah. Apa yang diperjuangkan di situ? Ya kan komisi 10 kan mitranya Kemendikbud Ristek Dikti, kemudian juga Kemenparekraf. Nah ini juga anak-anak muda, ya kan, bicara pariwisata, ekonomi kreatif, kemudian juga Kemenpora. Tentunya bicara anak-anak muda prestasi di bidang olahraga dan juga bicara kepemudaan, kemudian juga Perpusnas. Nah, di sini banyak sekali hal-hal yang positif yang bisa kita dorong untuk generasi penerus bangsa ke depan. Seperti halnya di Kemendikbud, bagaimana kita mempersiapkan kualitas pendidikan yang baik di saat kita sekarang menghadapi bonus demografi. Masa keemasan bangsa itu harus benar-benar kita raih dengan persiapan yang cukup matang. Makanya kemarin kita perjuangkan bagaimana guru-guru honorer itu bisa mendapatkan hak dan martabatnya, kesejahteraannya dengan didorong menjadi guru-guru P3K. Kemudian juga di pariwisata juga kita lagi mendorong untuk undang-undang
revisi ataupun nanti melihat dari banyaknya revisi atau akan mendorong nanti undang-undang pariwisata yang sesuai dengan kondisi situasi zaman saat ini. Kemudian juga kemarin kita baru mempersiapkan baru ketuk itu undang-undang keolahragaan, di mana kita mendorong banyak masyarakat bisa ikut terlibat dalam mensukseskan olahraga Indonesia dan juga mendorong munculnya bibit-bibit baru guna bisa menjadi pahlawan-pahlawan bangsa di bidang olahraga. Ya, menarik. Saya pernah bicara dengan Menteri Olahraga. Beliau mengatakan bahwa selama ini prestasi olahraga itu seperti kecelakaan gitu ya. Ini seperti Iya. yang tidak sengaja. Nah, ini ke depan Iya. pengen direncanakan Desain, dengan baik. iya. Nah, itu seperti apa? Ya, tentunya kan kita ketahui bahwa hampir semua negara itu sekarang udah mempersiapkan atletnya dari sejak dini. Ya. Jadi sport science itu emang benar-benar dijadikan ukuran untuk menciptakan seorang atlet yang berkualitas. Oleh karena itu kita juga nggak boleh tertinggal, karena kalau tidak kita ketinggalan nanti. Makanya seperti disampaikan oleh Pak Zainuddin Amali, sekarang ini kan kita lebih pada kecelakaan gitu. Jadi atlet dapat aja, ya kan? Ya. Tetapi ke depan itu harus kita persiapkan. Jadi atlet yang by design. Capai cita-cita, jenjanglah tinggi negara, alma mater kita. Amalkan watak satria, latihan tarik punang, mengabdi tanah pusaka, ilmu Indonesia. Jadi emang benar-benar dia dari kecil kita udah mempersiapkan segala persiapan, mulai pelatihan, kemudian juga mulai gizinya, tumbuh kembangnya. Jadi memang benar-benar disiapkan untuk menjadi atlet profesional yang berkualitas. Ini yang lagi kita siapkan. Ya. Kemudian juga lingkungannya. Jadi banyak hal. Kemudian juga kita menginginkan ke depan itu seperti halnya negara-negara tetangga itu bisa mensupport cukup luar biasa dunia olahraga. Kan mereka itu seperti halnya Petronas Malaysia, ya kan? Mereka bisa support dunia olahraga itu sampai F1, MotoGP, mereka juara dunia. Nah, ini yang mulai kita harus lirik seperti itu. Bagaimana pembinaan? Jadinya perusahaan-perusahaan yang menjadi orang tua asuh nantinya biaya yang dikeluarkan untuk olahraga itu bisa menjadi penyertaan pajak. Jadi Ya. menjadi penyertaan pajak di mana nantinya mereka kan lebih, kalau sekarang itu kan keluar mungkin CSR. CSR-nya kan juga terbatas gitu. Ke depan mereka jika ada penyertaan pajak, otomatis mereka lebih totalitas dalam mensupport dunia olahraga Indonesia. Ya. Nah, kelihatannya Pak Kadafri ini juga perhatiannya sangat besar ya terhadap dunia olahraga, terutama ketika terjadi kasus tragedi Stadion Kanjuruhan. Itu FKB sangat gigih untuk membentuk pansus. Itu seperti apa? Ya, kita menginginkan proses dari pengungkapan fakta Ya. atas terjadinya musibah yang cukup luar biasa. Oleh karena itu kita menginginkan proses ini bisa berjalan dan juga terang benderang, dan hak-hak korban, baik itu korban meninggal maupun juga korban yang dirawat, itu benar-benar bisa mendapatkan haknya, baik itu bagi sanak familinya yang ditinggalkan maupun juga keluarganya. Ini yang kita harapkan. Kemudian siapa yang bertanggung jawab harus bisa mempertanggungjawabkannya, baik secara hukum maupun juga secara administrasi dan lain-lainnya. Kita berharap tidak terjadi lagi musibah-musibah seperti itu yang kita ketahui bahwa banyak gelaran-gelaran besar sekarang itu dilaksanakan di Indonesia. Jangan sampai mata dunia itu ragu akan melaksanakan kegiatan-kegiatan Indonesia, seperti halnya nanti Piala Dunia, kemudian juga sekarang event MotoGP, World Superbike dan sebagainya.
Nah, ini yang menjadi catatan kita bersama, jangan sampai hal-hal seperti itu bisa mencederai nama baik bangsa di mata dunia. Ya. Tapi jadi tidak itu pansusnya Pak Kadafi? Ini kan pas kemarin itu pas mau reses, Ya. kan itu penutupan masa sidang paripurna. Oke. Nah, Ya. jadi kita baru masuk masa sidang itu minggu ini. Ya. Baik. Mhm. Nah, di samping banyak sekali kesibukan, ternyata masih sempat juga mengurus organisasi keagamaan, keormasan Nahdlatul Ulama di Lampung. Apa yang Mhm. dikerjakan? Ya, saya kebetulan 2 periode menjadi pengurus Tanfid Ya, PWNU Lampung. ya, Tentunya saya bagaimana bisa mendorong modernisasi pemikiran anak-anak muda, khususnya warga NU, dalam melihat perkembangan dan juga persaingan dunia yang akan datang. Dan kita ketahui bahwa kita harus merubah juga mindset generasi muda kita. Jadi jangan lagi mindsetnya ingin jadi karyawan, tetapi lebih kepada juragan. Jadi bagaimana melatih adik-adik santri itu bukan hanya mendapatkan pembekalan ilmu keagamaan, tetapi juga dia kompetensi ya, dalam bidang ekonomi. Jadi kita berharap mereka di saat terjun ke masyarakat ya. nantinya bukan hanya bisa memberikan pencerahan-pencerahan dalam sektor agama, tetapi juga bisa mendorong tumbuhnya uh, entrepreneur di setiap daerah maupun juga setiap wilayah di saat dia kembali lagi ke masyarakat. Itu yang memang harus kita dorong. Jangan sampai mindsetnya, wah, pingin jadi karyawan, pingin apa. Jadi harus kita pindahin ini Ya. dari karyawan menjadi juragan. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat timur negara, kobarkan di dada, kita bekerja keras. Luar biasa. Jadi saudagar. Eh, Nah, Pak Kadewi ini juga punya hobi yang unik ya. Saya kira hampir mirip hmm, hobinya Pak Muhammad itu. Burung berkicau. Apa yang bisa hmm. diceritakan? Ya, kalau bicara burung kicau, ada sisi memang ya menjadi kewajiban kita juga para pelaku apa masyarakat. Kita tahu bahwa ekosistem Hmm. satwa khususnya burung di Indonesia itu cukup beragam, cukup kaya dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Tentunya dengan komunitas ini selain kita hobi, kita juga bisa melestarikan, Ya. menjaga ekosistem dan juga satwanya. Makanya saya mendorong para pelaku-pelaku kicau untuk bisa melakukan mulai budidaya, penangkaran, kemudian juga para pelaku ekonomi kreatifnya bikin produk-produk kerajinan, baik itu sangkar Hmm. maupun juga pernak-perniknya, kemudian juga pakan. Dan sekarang Indonesia cukup luar biasa, kita itu menjadi kiblatnya komunitas kicau yang ada di Asia. Hmm. Jadi bukan hanya China, sekarang Indonesia juga menjadi kiblatnya. Ya. Jadi kita sekarang mulai kirim produk-produk kandang, Hmm. produk-produk kerajinan ke negara-negara tetangga seperti halnya Malaysia dan Brunei. Kemudian juga pakan-pakannya. Ya, alhamdulillah Ya. sekarang ini ya ibarat kata kayak dulu jalak Bali hampir punah, sekarang itu populasi jalak Bali cukup luar biasa. Ya. Dan masyarakat sekarang sudah bisa menikmati jalak Bali di rumahnya dengan biaya yang nggak terlalu mahal lagi. Ya. Sama halnya cucak rowo dulu kan hampir punah. Sekarang itu, wah, cucak rowo itu udah bukan hal yang aneh lagi. Karena ini berkat dari dukungan dari teman-teman para Ya. penghobi. Ya. Jadi Cucak Rowo tidak hanya tinggal di nyanyian ya. Iya, sekarang udah luar biasa. Iya. Baik, terakhir Pak Kadevi, apa yang bisa disampaikan kepada generasi muda yang terutama yang masih belajar, jadi bisa apa dengan cepat seperti Pak Kadafi belajarnya juga cepat, bekerjanya cepat gitu ya. Apa yang harus disiapkan selain tentu rajin belajar, rajin kuliah. Tentunya generasi muda sebagai agent of change, jadi agent perubahan, ya jadilah
generasi muda yang punya makna yang cukup luar biasa uh, atas dedikasinya terhadap bangsa dan negara. Oleh karena itu kita harus bisa mendorong menjadi orang yang di atas rata-rata, Mas Bambang. Ya, Kalau jadi manusia di apa rata-rata itu ya Anda hanya jadi manusia yang biasa-biasa saja. Dan sejarah indah nantinya yang akan diceritakan juga sangat terbatas. ya, Jika Anda bisa menjadi orang di atas rata-rata, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang banyak memberikan manfaat dan juga bisa memberikan toladan bukan hanya kepada keturunan kita, tetapi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. iya. Baik, terima kasih sekali Dr. Haji Muhammad Qaddafi SH MH, Ya, anggota DPR RI, mewakili Partai Kebangkitan Bangsa, dan sekarang duduk di Komisi 10 bidang pendidikan, olahraga, dan sebagainya, yang telah memberikan banyak sekali wawasan, pengalaman. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita, dan terutama untuk generasi muda memberi inspirasi dan motivasi. Sekali lagi terima kasih, sukses Pak Qaddafi. sama-sama Mas. Ya, Kangen ini dengan Undip. ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.